Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Kang Damhar. Nah, di video kali ini aku kembali untuk berbagi ilmu atau sharing tentang penggunaan alat penunjang kesehatan di tempat kerjaku ya guys, yaitu sebagai refraksi optisi. Nah, video kali ini aku akan membahas tentang di seputar tonometri ya guys, dimana video sebelumnya sudah aku perkenalkan kepada alat-alat masing-masing. Nah, kali ini aku akan membahas hanya di tonometri dan cara penggunaan seperti apa dan penjelasan lainnya. Agar tidak lama-lama lagi, kita langsung aja ke alatnya ya guys. Oke guys, nah kita langsung ke alatnya. Dan ini adalah alat namanya tonometri sesuai yang aku tadi jelaskan. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan alat tonometrinya. Oke, aku perkenalkan dulu sistem di alat tonometri ini. Yang pertama, ini ada layar. Aku jelasin satu persatu. Nah, di sini ada gambar print. Jadi ini sistemnya bisa untuk touchscreen ya guys. Nah, di sini ada gambar print. Jadi ketika kita tekan, maka akan hasilnya keluar dari sini setelah kita periksa pasiennya. Nah, dan ini ada gambar untuk penghapus atau eraser. Jadi kita kalau mau mengulang hasilnya, jadi kita tinggal pencet ini, maka akan kosong lagi. Nah, di sini ada gambar mata. Di sini bisa auto atau manual. Jadi kalau dipencet kita bisa pakai manual ini. Nah, kalau kita pencet lagi berarti ke otomatis. Nah, dan di sini L ini adalah jika warnanya L maka kita meriksa mata pasien sebelah kiri. Nah, kalau kita geser lagi, ini ada aktif untuk R-nya, maka kita meriksa untuk mata kanan pasien. Nah, di sini ada pengaturannya juga. Kalian kalau pencet ini, nah akan muncul seperti ini. Jadi kalian bisa ngatur untuk print, komputer, semuanya bisa diatur di sini ya guys, kurang lebihnya. Nah, kalau sudah selesai, kita kembali lagi, maka akan tampilan seperti ke awal lagi. Nah, dan di sini ada gambar lingkaran seperti ada penyanggahnya gitu. Jadi ini kalau dipencet biasanya dipakai kepada pasien yang sudah operasi. Biasanya operasi katarak kita pakai ini. Nah, dan sebelahnya di sini ada tanda panah 30 sama 60. Jadi di sini fungsinya untuk jika pasien matanya normal, kurang lebihnya bisa pakai 30. Terus jika 30 tidak dapat atau tidak dapat hasilnya, kita bisa pencet lagi, maka akan ganti ke 60. Nah, di sini guys ada hembusan ya. Di alat ini sistemnya ada hembusan dari sini. Nah, di sini hembusan tadi ada 30 atau 60. Jadi kita bisa pilih salah satunya. Nah, yang dari sini ya guys. Nah, jadi hembusnya lebih kencang 60. Biasanya pasiennya kaget. Nah, setelah itu alat ini juga terdiri dari joystick. Nah, ini namanya joystick, bisa diputar. Dan di sini ada tombolnya. Jadi kalau kita pencet yang tadi, yang ini yang manual. Nah, jadi kita bisa pakai yang manual, kita pencet yang ini. Tapi kalau pakai otomatis, kita bisa pakai otomatis itu kalau udah pas ke mata pasien, jadi langsung
nembak sendiri. Nah, di sini ada juga tombolnya, dan ini tombol kunci. Biasanya kalau udah dimatiin, kita kunci di sini. Nah, kalau udah dikunci ini tidak bisa bergerak. Nah, ini fungsinya untuk bergerak ya guys. Nah, bisa diputar atau digeser untuk mencari mata pasien seperti ini. Nah, bisa mundur, maju. Nah, terus ini di joystick ini bisa diputar naik turun. Nah, kalau diputar ini akan naik turun. Yang ini ya guys, yang naik turun. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini tampak dari depan. Dan ini adalah dagu untuk dagu pasien. Jadi dagu pasien harus benar-benar nempel biar hasilnya akurat. Dan di sini untuk dahi pasien atau jidat pasien. Nah, jadi nanti anginnya keluar dari sini, dari lubang sini ya guys. Nah, di sini ada putaran juga, fungsinya untuk menaik turunkan penyangga dagu sini. Nah, jadi kalau kita putar maka akan naik turun. Nah, di sini juga ada tombol on off-nya. Jadi ini tombol on off-nya ya guys, ada di sini. Nah, kalau kita matiin, dia akan gelap. Nah, kita nyalain lagi. Nah, dan di sini ada ini mejanya. Ini meja untuk alat tonometrinya. Kita bisa naik turunkan. Di sini ada tombol di bawah sini. Nah, ini ada panah atas dan panah bawah. Kita kalau pencet ke bawah maka akan turun. Nah, seperti ini. Kita bisa naikin lagi tergantung tinggi pasiennya ketika duduk, biar pas. Jadi bisa di naik turunin. Nah, di sini ada satu alat, dan ini untuk fungsinya untuk mengecek mata pasien. Karena nggak ada pasiennya, kita bisa pakai alat ini. Ini namanya alat eyeball. Jadi kita bisa pakai ini ya guys. Kita langsung cek aja seperti apa. Nah, jadi pertama-tama kita kalau mau memeriksa pasien, jadi pasien suruh duduk di sini. Suruh duduk di sini. Setelah itu pasien disuruh tempelkan untuk dagunya di sini. Terus jidatnya di sini atau dahinya. Nah, karena nggak ada pasien, kita pakai ini ya guys. Nah, kita taruh di sini. Ini alat tes. Nah, kita pasang di sini. Nah, setelah itu kita cari mata pasien dari sini. Nah, biasanya kalau benar pasien di situ kelihatan banget apakah kena hidung atau alis atau sudah kena di bola matanya, kita bisa lihat dari sini. Nah, kita bisa cari maju mundurin seperti ini. Nah, kita harus mencari titik fokusnya di mata pasien seperti ini. Nah, biasa mata pasien seperti itu ya guys. Nah, di sini ada tanda panah warna hijau. Ini tandanya kalau masih banyak, ini berarti terlalu jauh dari bola mata pasien. Jadi kita harus majuin lagi. Nah, ini ada peringatan, biasanya berbunyi, dan di sini muncul tanda warna ungu. Berarti ini terlalu dekat dengan mata pasien. Jadi kita tarik lagi. Nah, tarik seperti ini. Nah, kita sisain untuk, biasanya kalau kita pencet otomatis, ini dalam keadaan otomatis, maka kalau sudah pas dia akan nembak sendirinya.
Nah, kita pencet. Nah, kita manualin aja. Jadi kita pencet dari sini. Jadi kalau manual kita cari sampai dapat. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, kalau kita sisain warnanya 3 atau 2 warna hijau. Jadi kita pencet yang ini. Setelah itu udah pas Nah, kalau sudah pas kita pencet yang ini, maka akan dapat. Nah, kita karena yang aktif L, maka kita memeriksa mata kiri. Seperti ini ya guys. Nah, setelah itu jika udah dapat, ini kita geser ke sebelahnya. Nah, maka sekarang akan memeriksa mata kanannya. Jadi sesuai mata pasiennya. Jadi bisa memeriksa mata kanan atau mata kiri terlebih dahulu, mana gampangnya kalian. Nah, jika dapat, ini karena bukan mata pasien, biasanya ini udah dapat hasilnya. Nah, kalau di 30 dapat, normalnya kan di bawah 20. Untuk tekanan bola mata manusia itu 20 mmHg. Biasanya di sini kalau di dapat 20 ke bawah berarti normal. Nah, misalkan di 30 nggak dapat, ini tidak dapat, kita pencet 60, maka hembusan anginnya yang tadi keluar dari sini maka akan semakin kencang. Kemungkinan tekanan bola mata pasien itu tinggi di atas 20. Nah, setelah itu kencang, untuk hembusan semakin kencang. Nah, seperti itu guys. Mungkin untuk penjelasan peralatan untuk tonometri sampai di sini ya guys. Oke guys, nah itu tadi adalah cara mengoperasikan peralatan alat kesehatan di tempat kerja aku ya guys, yaitu tonometri. Jadi tadi sudah aku jelaskan cara mengoperasikannya dan cara menggunakannya kepada pasien. Nah, untuk mengikuti video selanjutnya cara mengoperasikan alat kesehatan lainnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke guys, nah semoga bermanfaat dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.